Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan lakukan sebuah uji hasil dari apa yang kalian sudah lakukan minggu lalu. Tapi sebelum menguji hasil atau mengevaluasi pembelajaran dalam bentuk proyek, ya silakan kalian berkumpul dan berdiskusi kembali mengenai hasil yang sudah kalian buat di rumah selama 1 minggu belakangan ini. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, berkumpul, madhabnya terserah, bebas. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 1 membahas tentang apa ini? Perbedaan identitas. Nah, berarti udah selesai ya, tinggal diujikan. Oke. Kelompok 2 membahas tentang apa? Ya, keragaman Aceh. Ya. Ini kelompok 3 membahas apa? Bukan pelecehan seksual. Ya, tidak apa-apa, silakan ya. Ini kelompok 4 membahas tentang makanan ya. Makanan adat. Ya. Nah, sekarang adakah yang mau ditanyakan ketika kalian berdiskusi lalu membuat proyek, ya, membuat sebuah tampilan berupa poster, ya? Adakah kendala dalam proyek yang kalian buat selama 1 minggu kemarin? Ya, coba Bapak ingin dari kelompok yang ini dulu. Ya, dari kelompok 2, adakah permasalahan yang dialami? Kalau ada ya, terus betul sudah jadi, udah oke untuk ditampilkan. Untuk kelompok 1 sudah siap untuk ditampilkan? Ya, tidak ada kendala ya. Dan kelompok 3 ada kendala apa enggak? Tidak ada. Kelompok kendali ada kendala apa enggak? Nah, kalau begitu, kalau tidak ada kendala lagi, ya, kita akan masuk ke dalam sebuah evaluasi. Evaluasinya ini adalah kalian untuk mempresentasikan, ya. Ketika ada kelompok yang maju ke depan, kelompok yang lain sedang mempresentasikan, kalian kelompok yang duduk mempersiapkan pertanyaan, ya, minimal 1 pertanyaan untuk kelompok yang maju ke depan, ya. Oke. Kita panggil aja kelompok 2 dengan keberagaman dari kota Aceh. Silakan maju ke depan bersama dengan kelompoknya. Ya, perwakilan aja 2 orang. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Yang lainnya tolong disimak ya. Boleh dimaksudkan dulu ya. Jadi dulu. Ini adalah hasil dari kelompok 2 poster tentang keberagaman di masyarakat Aceh atau di kota Aceh. Ya, nanti kalian akan mendapatkan semua informasi dari penjelasan poster yang mereka buat. Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upacara adat Aceh yang pertama adalah upacara Kesijo yang hingga kini masih berlangsung dan dilakukan oleh masyarakat Aceh. Tradisi satu ini cukup mirip dengan tradisi tepung mawar dalam kebudayaan masyarakat Melayu. Yang kedua ada rumah adat Aceh. Masyarakat suku Aceh menyebut rumah adat mereka dengan
suku-suku di Pulau Sumatera, rumah Aceh juga merupakan rumah panggung yang memiliki 3 bagian. Panggung pada rumah Aceh tergolong tinggi, yaitu sekitar 2,5 hingga 3 meter. Yang ketiga ada makanan khas Aceh. Ekor paya atau ikan air tawar dimasak dengan bumbu tumbar. Bahan baku gulai ini merupakan salah satu jenis ikan yang biasanya hidup di sungai atau rawa-rawa air tawar. Lazimnya digunakan ikan gabus atau dalam bahasa Aceh disebut ekor bacem. Nah, yang keempat itu ada pakaian adat Aceh. Pakaian adat Aceh itu ciri-cirinya adalah keturunan bangsawan memiliki kulit yang lebih putih, mata yang agak kecoklatan. Yang kedua, bentuk rambut yang keriting mirip dengan India, tapi ada juga yang memiliki kemiripan dengan orang Arab. Yang ketiga, dalam bahasa mereka akan dengan bangga hanya menggunakan bahasa Aceh dalam pergaulan kesehariannya. Yang terakhir ada wajah yang tergolong unik. Kemudian ada mata pencariannya. Mata pencarian pokok masyarakat Aceh adalah bertani di sawah dan ladang. Adapun masyarakat yang bermukim di sepanjang pantai dengan mata pencarian sebagai nelayan. Berbagai jenis mata pencarian pada masyarakat Aceh, namun sebagian besar masyarakatnya adalah sebagai petani padi. Ya, sudah ya. Oke, kasih apa sudah untuk kelompok 2? Ini kelompok 2 ini menjelaskan tentang keberagaman yang ada di masyarakat Aceh, dari mata pencariannya, dari rumah adat sampai ke makanan ataupun masakan khasnya. Oke, untuk tentang Aceh ada yang mau ditanyakan atau enggak? Silakan mengajukan tangan. Ya, sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Yusa. Saya ingin bertanya, mengapa kalian mengambil materi tersebut? Ya, pertanyaan dari kelompok lain adalah mengapa kalian tertarik membahas tentang keberagaman masyarakat Aceh? Ya, silakan langsung menjawab. Kenapa harus Aceh? Karena Aceh adalah kota yang istimewa. Selain diberikan otonomi khusus, Aceh juga adalah salah satu kerajaan terbesar dahulu. Nah, ini ya, ini yang alasan mengapa kelompok 2 itu mengambil nanti tentang keberagaman Aceh, karena kota Aceh adalah kota yang diberikan kekhususan oleh negara kita, ya. Makanya disebut sebagai Nagwa Aceh Darussalam, berlaku hukum Islam ataupun perbedaan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Oke, ada yang lain apa enggak? Kalau ada, Bapak cukupkan, ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas posternya dan perjanjiannya. Silakan duduk kembali. Bapak terima poster ya. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, selanjutnya untuk kelompok berikutnya. Ya, kelompok 3, silakan maju. Oke, perkenalan dulu kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan perbedaan budaya Jawa dan Bali. Masyarakat Jawa kental dengan tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya Jawa hingga saat ini masih mendominasi tradisi dan budaya nasional Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah begitu banyaknya orang Jawa yang menjadi tokoh negara yang berperan dalam percaturan kenegaraan sejak zaman sebelum merdeka hingga sekarang. Sifat dan kebiasaan orang Jawa yaitu yang pertama menjaga sopan santun, yang kedua terkenal pemalu, sungkan tapi suka menyapa, yang ketiga sederhana dan tidak neko-neko. Oke, cukup ya. Oke, untuk kelompok selanjutnya ini membahas tentang perbedaan masyarakat Jawa dan
Tanggapi, silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Apa pertanyaannya? Perkenalkan, nama saya Davina Damiati. Izin bertanya, mengapa ada perbedaan dalam budaya? Mengapa ada perbedaan dalam budaya? Silakan, kelompoknya dijawab, ditanggapi. Jadi, ya, benar, ya. Ingat ya, ingat ya. Dikasih, ya. Apa itu? Ya, silakan. Yang pertama enggak, tapi yang pertanyaan iya. Pertanyaan dia apa? Tapi yang penjelasan Mungkin ada suara dari itu. Ya. Silakan ditanggapi. Yang pertama, faktor alam atau tinggi rendahnya daratan. Yang kedua, faktor pernikahan bangsa luar. Yang ketiga, pernikahan bangsa luar. Nah, itu ya. Jadi mengapa ada perbedaan dalam budaya? Ya, salah satunya adalah karena kita berada di tadi yang dikatakan temannya, ya, berada di 2 samudra dan 2 benua, dan adanya perkawinan ataupun pernikahan sesama bangsa lain, sehingga kita memiliki budaya yang berbeda-beda. Ya, gimana? Cukup? Ya, cukup ya. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali, Bapak Terima Konsulen. Oke, untuk presentasi sudah selesai, kelompok 194 sudah selesai, bagus semua dalam mempresentasikan, Kapil Pari juga bagus. Nah, sekarang waktunya Bapak akan mengambil penilaian asesmen formatif yang Bapak sudah buat di dalam Canva. Silakan dibuka HP-nya masing-masing, Bapak kirim ke linknya. Ya, bawa HP apa enggak? Bawa HP. Ya, silakan dibuka HP-nya masing-masing. Ya, Bapak kirim linknya ke PJ-nya. Ya, sudah semua ya? Sudah dapat? Nah, coba. Ya, dimulai kerjakan, silakan. Ya, oke, sudah. Bapak bacakan hasilnya ya. Hasilnya Bapak bacakan. Hasilnya Bapak bacakan. Oke. Untuk Ari dapat 90, Ahyana 90, Nisrina 90. Putri mana Putri? Ya, Putri dapat 100. Mana ya, sebagai bentuk apresiasi Bapak berikan ini coklatnya untuk kamu ya Putri ya. Yuk coba disut dulu ya, untuk kamu Putri sebagai apresiasi sudah mendapatkan nilai 100 ya. Oke, jadi di kelas ini hanya 1 orang ya Putri yang mendapatkan kuisis dengan nilai 100 ya, sebagai bentuk apresiasi Bapak ya untuk Putri. Kita lanjutkan sesi diskusi ataupun presentasi kelompok 1 sampai dengan 4 sudah selesai ya. Bapak nilai kekompakan kalian sangat bagus, kedisiplinan kalian juga bagus ya, keaktifan kalian juga bagus ya. Jadi tahankan ketika ada tugas diskusi lalu dipresentasikan di mata pelajaran PPKN nantinya ataupun di mata pelajaran yang lain ya. Karena waktu kita sudah tinggal 10 menit ya, kita adakan sebuah kesimpulan dari adanya tampilan beberapa kelompok yang sudah maju dan beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan ataupun penguatan dari Bapak yang sudah Bapak berikan. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Ya. Dengan mengaplikasikan aplikasi Canva, saya bisa membuat poster yang menarik dalam pembelajaran PPKN ini tentang keberagaman. Ya. Jadi temannya sudah berani nih membuat sebuah poster. Ya, poster dengan aplikasi Canva artinya kalian sudah memenuhi unsur TIPEK dalam pembelajaran. Artinya siswa sudah bisa memanfaatkan aplikasi yang ada di Play Store untuk
membuat sebuah tampilan dalam bentuk poster, sehingga kalian akan meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran. Ya, bagus. Kasih aplaus dulu untuk temannya. Nah, kalau sekarang udah kesimpulan, waktunya untuk merefleksi. Refleksi adalah perasaan kalian setelah kalian belajar melalui tampilan-tampilan dari kelompok yang sudah disajikan. Siapa yang mau merefleksi pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Ya. Ya, apa yang kamu rasakan setelah kamu mendengarkan tampilan temannya? Saya mendapatkan pengalaman dengan menggunakan aplikasi Canva dapat meningkatkan kreativitas. Nah, bagus ya. Kasih aplaus dulu ya. Nah, tadi kata temannya dia memiliki sebuah pengalaman yang membuat sebuah aplikasi Canva dalam bentuk poster, dia bisa meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran. Nah, itu ya. Itu yang kalian rasakan ketika pembelajaran PPKN ini dikaitkan dengan sebuah project, yaitu dengan model project based learning ya, dengan menggunakan strategi small group discussion, sehingga kalian akan bisa meningkatkan hasil belajar PKN ataupun dalam kreativitas siswa ya. Oke, sekarang waktunya Bapak sampaikan kepada kalian untuk pertemuan berikutnya. Kita akan masuk ke materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ya. Jadi minggu depan itu masuk materi yang baru. Sebelum Bapak akhiri ya, Bapak terima kasih kepada kalian sudah aktif dalam pembelajaran, sudah membuat poster yang sudah kalian buat ya, sehingga kalian bisa mengetahui bagaimana cara membuat poster yang baik. Oke, Bapak akhiri, silakan untuk dipimpin doa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, pimpin doa. Siap. Sebelum akhir pembelajaran, apa baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum